Ada orang-orang atau kelompok di Indonesia ini yang merasa paling lurus, hanya mereka saja yang lurus, yang lain sesat semua. Kelompok ini mengatakan ustadz-ustadz akhir zaman itu terlalu lancang dan berani. Mereka menyocok-nyocokkan hadis-hadis akhir zaman dengan apa yang nampak di permukaan. Mereka cocok-cocokkan. Ya Allah ya Rabbi, kalau nggak boleh dicocok-cocokkan, untuk apa Nabi menceritakan adanya tanda-tanda? Betul tidak? Mbok yang ngeres dikit lah pakaiannya, pikiran itu benerin gitu. Jangan dibuat jadi comberan itu otak. Luar biasa Pak itu orang. Kalau tidak boleh mencocok-cocokkan, untuk apa Nabi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين معاشر المؤمنين معاشر الصابرين في آخر الزمان، أتمنى وأدعو الله عز وجل أن تكونوا من المستقيمين حتى تموتوا ولقاء ربكم وأن تكونوا من أهل جنته العظيم. Amin ya rabbal alamin. Segala pujian, syukur, thana dan tahmid kita hanyalah untuk Allah yang kita ibadahi. La ilaha illahu wa la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kemudian salawat dan juga salam mari sama-sama kita sampaikan untuk Habibinal Mustafa Rasulihil Karim Khataman Nabiyyin wa Sayyidil Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadha nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, kita doakan guru kita yang mulia, Ketua Yayasan Kiai Haji Hamzah akramahullah, agar Allah mengafiatkan beliau, memberikan kesehatan untuk beliau, sehingga kembali manfaatnya yang luas dapat diserap oleh umat ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh guru-guruku yang mulia dan terhormat, dan anak-anak yang kami banggakan, calon-calon pemimpin umat di masa depan nanti insyaallah taala. Jamaah hadirin, ketika kita berbicara tentang akhir zaman, orang yang punya keyakinan dengan akhir zaman itu mula-mula bukanlah kita, tetapi seluruh para sahabat. Sahabat-sahabat sangat yakin yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah mereka
Mereka sangat percaya, saking percayanya mereka justru mereka menyangka Ibnu Sayyad dialah Dajjal yang sesungguhnya. Saking percayanya mereka bahwa kiamat atau tanda-tanda besar kiamat itu terjadi pada mereka, sampai-sampai Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu sangat yakin setelah melihat malamnya meteor melesat menuju ke arah bumi, maka beliau meyakini besok akan terjadi dukhan. Itu adalah indikasi nyata betapa yakinnya mereka bahwa yang dimaksud akhir zaman itu adalah mereka. Betapa yakinnya mereka jarak antara mereka dengan kiamat sudah sangat dekat. Akan tetapi Masya Allah mereka meninggal dunia seluruhnya, dan apa yang mereka yakini belum terjadi. Tabi'in menyalin keyakinan mereka, ternyata itu juga belum terjadi di zaman mereka. Dan keyakinan itu semakin dekat oleh para tabi'in, dan ternyata juga belum terjadi pada zaman mereka. Lalu bergantilah generasi demi generasi sampai lebih dari 1400 tahun sekarang ini dari Hijriah, belum lagi terjadi. Namun coba perhatikan bagaimana dampak keyakinan itu kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in. Keyakinan bahwa mereka lah yang dimaksud dengan akhir zaman, mereka lah yang dimaksud dengan manusia-manusia yang mendekati kiamat. Dampak positifnya adalah mereka total dalam menjalani hidup, melaksanakan, mengisi umur mereka yang ada untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Total mereka dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, maksimal mereka dalam berdakwah demi agama Allah Subhanahu wa taala, untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bimbang ragu mereka untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar luar biasa habis-habisan mereka berinfak untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah energi positif yang terkandung di dalam keyakinan dekatnya kita dengan kiamat. Padahal tanda-tanda itu belum terjadi pada masa mereka. Kalau saya menyampaikan kepada umat, tanda-tanda yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu terjadinya pada masa ini, pada masa kita ini. Dan sesungguhnya yang paling berhak memiliki keyakinan seperti para sahabat itu adalah kita. Yang paling berhak seharusnya total menghabiskan umur menjalani masa-masa aman ini untuk menyongsong hari kiamat adalah kita. Karena tanda-tanda itu adanya di zaman ini, bukan di zaman para sahabat, tidak di zaman para tabi'in, tidak pada zaman tabi'in, tidak pula di zaman setelah mereka, tapi di zaman ini, di zaman kita. Akan tetapi seperti disampaikan oleh Ustadzun Al-Habib barusan, bahwa yang beliau tahu hanya 3 di Indonesia. 3 itu mungkin yang agak sedikit tersohornya, padahal lebih. Memang tak banyak. Ada Ustadz Ihsan Tanjung juga. Ini cukup fokus menyampaikan tentang akhir zaman. Ahbabi yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, menjelang kiamat terjadi, kata Rasulullah SAW, akan sangat sedikit sekali ulama-ulama dari umatku yang menyampaikan tentang tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat. Kata-kata Nabi yang sangat sedikit itu berarti ada, walaupun tak banyak. Dan moga-moga hamba Allah berbicara terhitung dalam yang sedikit tersebut. Amin. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya sebutkan dengan ringkas karena waktu kita sepertinya tidak sebanyak yang diharapkan. Idealnya kalau kita mengkaji tentang akhir zaman itu minimal 1 hari, mulai dari ba'da subuh sampai jam 5 sore. Itu minimal. Sebab hal yang sama dilakukan oleh Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Apa kata para sahabat dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim? Nabi selepas salat subuh naik ke atas mimbar, berbicara kepada kami, bukan sampai syuruk, bukan sampai duha, tapi tembus sampai zuhur.
Beliau baru berhenti ketika masuk waktu zuhur dan turun mengimami kami sholat zuhur. Setelah itu beliau naik lagi ke atas mimbar, lanjut sampai asar. Turun mengimami sholat asar, naik lagi ke atas mimbar, lanjut sampai masuk waktu maghrib. Barulah selesai. Tidak ada yang beranjak dari tempatnya duduk di antara kami, kecuali orang yang betul-betul punya hajat yang tidak bisa diwakilkan atau ditinggalkan. Dan yang paling hafal di antara kami adalah paling kuat ingatannya dan yang paling cepat menulisnya. Maka Ibnu Abbas berkata, saya adalah di antara yang paling kuat dalam menulis. Rasulullah seharian penuh menyampaikan tentang apa yang telah terjadi dan apa yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Kalau Rasul dengan bahasa Arab yang mujaz, bahasa Arab yang ringkas, yang kalau diterjemahkan, tafsir Ibnu Katsir hanya segini bahasa Arabnya, tapi setelah diterjemahkan jadi begini. Fathul Bari syarah Sahih Imam Bukhari itu hanya segini bahasa Arabnya, setelah diterjemahkan hampir 3 meter. Lah Rasulullah itu bahasanya sangatlah ringkas, itu pun memerlukan satu hari. Saya menyampaikan materi ini di berbagai kota, di berbagai provinsi dan di berbagai negara. Idealnya seminar 2 hari full, istirahatnya hanya sholat dan makan. Mulai dari pagi jam 8 selesai menjelang maghrib, pagi jam 8 selesai menjelang maghrib, baru maksimal. Minimal seperti yang saya katakan tadi, ba'da subuh hatta ila sa'ah al-khamisah masa'an, wa hadha tamam insyaallah taala. Cukup, walaupun baru 60-70% itu oke lah. Nah sekarang dalam waktu yang singkat ini apa yang mau kita sampaikan? Pengantar. Yang bisa disampaikan hanyalah pengantar. Saya ingin menanamkan kepada kita keyakinan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu akhir zaman itu adalah di zaman kita ini. Dari mana kita dapat meyakininya? Satu, dari hadis sahih Imam Muslim. Ingat sekali lagi saya katakan saya tidak bisa merinci, tetapi saya akan berikan kunci-kuncinya. Yang pertama dari hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat Nabi ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud seorang lelaki yang sangat tampan dengan jubah yang sangat bersih dan putih, rambutnya yang hitam dan ikal sangat mengkilat rapi. Laki-laki ini seolah-olah sangat dekat dan kenal akrab dengan Rasulullah SAW. Dia bertanya tentang Islam, Nabi menjawab, lalu berkata, jawaban engkau benar. Dia bertanya tentang iman, Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Sekali lagi dia menanggapi, yang ini juga jawabannya tepat. Sehingga kami pada heran seluruhnya, siapa ini orang sebenarnya? Baru terakhir tak ketahuan kalau itu adalah malaikat Jibril, kata Rasulullah SAW. Dia bertanya tentang ihsan, Nabi menjawab, saya yakin anak-anak kami semua pasti diwajibkan menghafal hadis ini. Tidak ada pesantren melainkan wajib hafal hadis ini. Ya. Kemudian barulah dia bertanya kapan kiamat. Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Untuk pertanyaan ini saya tak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu daripada saya. Dan ternyata malaikat Jibril juga enggak tahu. Dan kuncinya dari Allah adalah yasalunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Orang-orang bertanya kepada engkau kapan kiamat itu terjadi, engkau selalu menyampaikannya sangat dekat, sangat dekat. Katakan, jawablah kepada mereka, yang tahu kapan kiamat itu terjadi hanyalah Allah. Setelah menjawab demikian, maka si malaikat Jibril yang menjelma dalam wujud manusia ini bertanya dengan pertanyaan final, akhbirni an amaratiha. Pasti menjelang kiamat itu terjadi ada tanda-tanda yang sangat nyata bahwa jika itu sudah terjadi maka sangat dekat sekali jarak antara orang yang hidup pada masa itu dengan kiamat terjadi. Kalau yang ini kamu tanyakan, saya ada ilmunya. Sini kata Nabi, saya kasih tahu kamu. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Setelah menjawab ini, yang bertanya langsung pergi. Apa jawaban Nabi tadi? Apabila para budak-budak wanita sudah melahirkan tuan-tuannya, apabila kaum yang kere miskin, mereka hanya sebatas penggembala ternak saking miskinnya,
Mereka tidak mampu membeli sendal atau terompah untuk mengalasi kakinya, tapak kakinya. Mereka bertelanjang dada saking miskinnya. Baju kaos dalam pun atau baju dalam pun mereka tak punya. Tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Mereka menjadi raja-raja dan saling berlomba-lomba serta berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Awas, kata Nabi, jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Hadis Nabi Muhammad SAW ini, ibarat Allah yang kami muliakan, ditafsirkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu Abdullah bin Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, siapakah yang kau maksud sesungguhnya? Suatu zaman, yaitu orang-orang miskin, kalau mereka sudah muncul, mereka kere-kere, miskin-miskin, hanya sebatas penggembala ternak, mereka tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan mereka menjadi sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi, bahwa jika zaman itu sudah hadir ya Rasulullah, berarti antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat sekali. Siapa yang kau maksud? Jawaban Rasulullah adalah humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Coba kita lihat, Arab dulu sebelum kaya raya, sebelum minyak bumi ditemukan dari dalam perut buminya, kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Semua dunia tahu. Negeri gurun Sahara yang luas, padang pasir yang tandus bagaikan tak bertepi, panas, nggak ada apa-apa yang bisa diharapkan di situ. Penduduknya paling banter hanya beternak di beberapa lembah. Miskin-miskin. Tapi setelah minyak bumi ditemukan, Jazirah Arabiah langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Dan mereka pecah, mendirikan negara-negara terkaya di dunia. Satu, Arab Saudi. Satu, Qatar. Yang kedua, Bahrain. Yang ketiga, Kuwait. Yang keempat, Uni Emirat Arab. Yang kelima, Arab Saudi. Dan yang keenam, Oman. Mereka bukan hanya sekedar kaya, tapi kaya raya. Pakai tasydid, biar lebih serius kayaknya. Dan silakan saksikan masing-masing oleh kita apa yang dibuat oleh masing-masing negara-negara Arab ini, pecahan Jazirah Arabiah ini. Mereka sedang berlomba-lomba memperindah, mempercantik dan membangun gedung-gedung tinggi-tinggi di kota-kota mereka. Nggak usah jauh-jauh lah, Mekah saja perhatikan bagaimana Mekah, Masjidil Haram yang sudah begitu megah dan mewahnya Masjidil Haram. Hari ini Masjidil Haram hanya seperti lempengan kecil, ya. Dan Ka'bah kita seperti satu titik tahilalan hitam, dikelilingi dan dikangkangi oleh hotel-hotel megah, mewah-mewah, tinggi-tinggi mencakar langit. Lihat Masjid Nabawi kita yang sebegitu indah, megah dan mewah. Mungkin itu gedung terindah dan terbaik yang pernah ada di bumi saat ini. Sekarang ini menara-menaranya tinggi-tinggi sudah tidak nampak lagi kalau kita masuk kota Madinah. Sudah habis dikelilingi oleh hotel-hotel bintang-bintang mewah, ya, bintang 5 megah-megah dan tinggi-tinggi sekitar Masjid Nabawi. Lihat ibu kota Riyadh. Saat itu Raja Abdullah masih hidup. Pangeran Salman yang sekarang menjadi raja di Arab Saudi dilantik menjadi gubernur ibu kota Riyadh. Apa yang dibawa oleh Raja Pangeran Salman saat itu? Ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa, bahkan sekarang sudah mengalahkan Eropa. Lihat Jeddah, ini masih Arab Saudi ya, Masya Allah. Tapi Arab Saudi yang sudah begitu kerennya, kota-kota hebatnya dibuat, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara sebelahnya. Kuwait tidak ada satupun negara maju di Eropa dan di Amerika yang tidak minder dengan pembangunan yang ada di Kuwait hari ini. Sebegitu hebatnya Kuwait masih dikalahkan oleh negara sebelahnya, Bahrain. Bahrain adalah negara destinasi atau negara yang memiliki keindahan wisata buatan yang sangat lengkap. Kalau kita bertanya di manakah negara yang paling maksiat di antara negara maksiat yang ada, salah satu jawabannya adalah Bahrain. Paling lengkap itu. Apapun jenis maksiat lengkap di sana. Apapun jenis surga dunia yang dibuat ada di sana.
Bahrain harus angkat tangan dibandingkan negara sebelahnya, Uni Emirat Arab. Saya dapat undangan 5 hari ceramah di situ, di Uni Emirat Arab, di Abu Dhabi. Saya dan istri di sela waktu jadwal ceramah diajak jalan-jalan keliling kota. Yang saya saksikan adalah saya tak percaya kalau saya sedang ada di Arab, saking canggih dan majunya Abu Dhabi itu. Lalu saya diajak ke hotel bintang 7, bukan bintang 5 lagi, hotel bintang 7. Harga satu kamar di hotel itu, yang menengah ke bawah nih Ustaz, menengah ke bawah, harga satu kamarnya hanya 150 juta satu malam. Harga secangkir kopi di hotel itu ditawarkan pada saya dan istri. Untung kami mengatakan tidak. Kalau sempat kami iakan, apa kata pembimbing saya yang menggait untuk keliling-keliling kota, untung Ustadz enggak bilang enggak. Kalau sempat iya, Ustadz iakan, bocor kantong kami Ustadz. Kenapa saya bilang? Harga satu cangkir kopi di hotel itu 5 juta rupiah. Ternyata kopi itu ditaburkan di atasnya emas murni 24 karat yang dapat larut dalam lambung. Pikir hati saya, buat apa saya minum emas? Diminum sekarang, besok pagi keluar sama kuning dengan kuning-kuning yang lainnya. Jangan sampai di situ pula orang nambang emas nanti. Dan di hotel itu terdapat mesin ATM emas. Kalau dimasukkan kartu ATM oleh penduduk di sana, bukan penduduk di sini ya, yang keluar bukan duit tetapi batangan emas. Berapa perlunya 1 kilo, keluarlah 1 kilo emas. Satu-satunya mesin ATM emas di muka bumi ini hanya di Abu Dhabi. Lalu setelah itu saya diajak jalan-jalan ke Dubai. Nah di Dubai itu lagi, mata melotot, mulut menganga, hampir tak percaya saya ini di bumi apa enggak ya. Kemewahan yang ada itu sudah melampaui batas dari ekspektasi pikiran khayalan kita. Itulah Dubai. Gedung tertinggi hari ini di dunia ternyata bukan di Eropa, bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di mana-mana negara hebat di dunia, tetapi adanya di Arab, yaitu di Dubai. Nama gedungnya Burj Khalifah. Tingginya tahu berapa? 828 meter ketinggiannya. Kita di bawah ngeliat gedung itu sakit leher kita. Ketinggiannya dahsyat sekali. Itu belum apa-apa. Sekarang di tepi Laut Merah di kota Jeddah sedang berlangsung pembangunan dan diperkirakan akan selesai 2020 ini, kalau memang selesai. Gedung yang mengalahkan ketinggian yang sedang ada di Dubai. Apa nama gedung yang sedang dibangun di Jeddah ini? Kingdom Tower. Didirikan oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi. Nama gedung tersebut adalah Kingdom Tower. Menghabiskan dana lebih dari 120 triliun rupiah uang kita. Lebih dari berapa? Pernah lihat duit sebanyak itu? Ada berapa nolnya? Nolnya aja susah ngitung. Itu duit kalau dibelikan kerupuk Palembang, tenggelam Balikpapan. Apakah sudah selesai perlombaan membangun-bangun ini? Belum. Menjelang saya pulang, saya dikasih hadiah buku edisi Lux, ya, cerita tentang Arab full color oleh konsulat jenderal dari Dubai. Lalu apa kata beliau sebelum saya keluar dari Dubai? Kata beliau, Ustadz, September ini, tahun ini, waktu itu bulan Februari ya, 2019, September nanti di kota Dubai akan dibangun gedung yang ketinggiannya mengalahkan gedung yang sedang dibangun di Jeddah sekarang. Di Jeddah aja belum selesai lagi Pak, mau dibuat yang lebih tinggi daripada itu. Ya Allah, saya dapat laporan juga, saya baca berita juga dari majalah Timur Tengah, Kuwait juga mengumumkan mendirikan gedung yang ketinggiannya di atas 1 kilometer. Kalau bukan ini zamannya, maka zaman mana lagi? Yang paling menakjubkan, saya buka buku hadiah tersebut, ternyata halaman-halaman depannya foto hitam putih, baru di belakangnya pokoknya perkembangan Arab tahun demi tahun sampai kepada Arab 2019. Awal-awal 1969 fotonya hitam putih, penggembala ternak di gurun Sahara sambil menghalau dombanya dengan tongkatnya. Saya perhatikan baik-baik, Insya Allah ternyata di situ
Si penggembala ternak tidak menggunakan alas kaki. Dia hanya pakai rompi saja, tidak pakai kaos dalam, tidak pakai baju. Berarti betul-betul bertelanjang dada. Mirip benar dengan hadis yang kita temukan, yang kita baca tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Masya Allah. Miskin, kere, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba menjadi kaya raya dan menjadi sangat berkuasa. Mereka menjadi raja-raja dan saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, maka jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ayo, ada yang berani menolak, ada yang berani menantang, ada yang berani mengelak, silahkan. Silahkan. Faman syaa falyu'min, wa man syaa falyakfur. Yang ingin silahkan imani dan percayalah, yang tidak ingin silahkan ingkari. Ada orang-orang atau kelompok di Indonesia ini yang merasa paling lurus, hanya mereka saja yang lurus, yang lain sesat semua. Kelompok ini mengatakan ustadz-ustadz akhir zaman itu terlalu lancang dan berani. Mereka menyocok-nyocokkan hadis-hadis akhir zaman dengan apa yang nampak di permukaan. Mereka cocok-cocokkan. Ya Allah ya Rabbi, kalau nggak boleh dicocok-cocokkan, untuk apa Nabi menceritakan adanya tanda-tanda? Betul tidak? Mbok yang ngeres dikit lah pakaiannya, pikiran itu benerin gitu. Jangan dibuat jadi comberan itu otak. Luar biasa Pak itu orang. Kalau tidak boleh mencocok-cocokkan, untuk apa Nabi menceritakan tanda-tanda akhir zaman? Betul tidak? Dan coba lihat, kenapa para sahabat meyakini Ibnu Sayyad yang ada adalah Dajjal? Kan berarti mereka mencocok-cocokkan hadis Nabi tentang akhir zaman dengan apa yang nampak. Ini ciri-ciri Dajjalnya ada nih sama Ibnu Sayyad. Kalau tak boleh, kenapa para sahabat memiliki keyakinan seperti itu? Sampai-sampai Umar bin Khattab di depan Nabi mau menghunus pedangnya, mau bunuh Ibnu Sayyad. Mengapain kamu, kata Rasul? Mau bunuh itu orang ya Rasulullah, saya yakin dia adalah Dajjal. Dan Nabi tidak menolak. Apa kata Nabi? Umar, kalau dia Dajjal, maka kamu bukan tandingannya. Kamu ini bukan apa-apa bagi dia. Bukan kamu yang sanggup mengalahkan Dajjal. Dan kalau dia bukan Dajjal, apa guna bagi kamu bunuh orang? Akan begitu. Nabi buat bahasanya itu menggantung. Nabi biarkan para sahabat yakin dan mencoba mencocokkan apa yang ada dalam hadis dengan yang nampak. Supaya apa? Supaya terawat dan terjaga selalu energi positif yang muncul akibat adanya keyakinan kita ini di akhir zaman. Energi yang sangat positif Pak, yaitu total semangat untuk berbuat buat agama ini. Itu energinya. Udah dekat kok, udah mau kiamat, ngapain juga saya memburu-buru dunia berlebih-lebihan. Itu dampak yang sangat dahsyat. Dan ini Nabi biarkan. Seperti yang